Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Malang, dimanapun berada, semoga Allah selalu melindungi kalian dan memberikan rahmat. Dalam kitab Sholah Al-Ummah fi Ulu Al-Himmah Juz 5 halaman 653, Sayyid Husain Al-Afani mencatat kisah seorang ulama besar bernama Haywah bin Syarih yang tengah menyampaikan pengajian di sebuah majelis di depan banyak orang. Tetapi beliau segera meninggalkan majelis itu ketika ibunya memanggil untuk memberi makan ayam. Dan berikut riwayatnya. Wa kana Haywah ibnu Syuraih wa huwa ahada aimatal muslimin yaqaidu fi halaqati yu'aliman nas fataqulu lahu ummuh kum ya Haywah fa'alki syair lidajaji fayakumu wa yatarakal majlis. Suatu ketika Haywah bin Syarih, salah seorang imam kaum muslimin, sedang mengadakan halaqah menyampaikan ilmu di depan banyak orang. Tiba-tiba sang ibu berseru dan memerintahkannya, "Wahai Haywah, berdirilah, sebarkan gandum untuk ayam jantan itu." Haywah pun segera berdiri dan meninggalkan pengajiannya. Haywah bin Syarih wafat pada tahun 775 Masehi, bukan orang sembarangan. Beliau adalah seorang ulama agung, ahli ibadah, dan seorang ahli hadis terpercaya dari generasi tabi'in. Beliau berasal dari Mesir. Dikisahkan oleh Jamaluddin Abil Hajjaj Yusuf Al-Mizzi dalam Tahdzib Al-Kamal Juz 7 halaman 481 bahwa Ahmad bin Sahal Al-Ardoni dari Khalid bin Al-Fazr berkata, Haywah bin Syarih adalah orang yang banyak berdoa, mudah menangis saking lembut hatinya, dan orang yang fakir. Pada suatu hari saya sedang duduk, aku melihat Haywah seorang diri sedang berdoa. Aku berkata padanya, semoga Allah merahmatimu, berdoalah kepada Allah agar kondisi ekonomimu membaik. Ia pun menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang. Lalu beliau mengambil sebuah kerikil dan berdoa, ya Allah, jadikanlah emas. Seketika kerikil itu berubah menjadi emas murni. Belum pernah aku melihat yang lebih indah darinya. Haywah pun melemparkan emas itu ke arahku. Aku tidak butuh ini, tegas Haywah. Kisah Haywah di atas penting untuk kita renungi dan menjadi teladan dalam berbakti kepada orang tua. Sebagai ulama yang sangat terpandang dan memiliki kedudukan jabatan yang tinggi, rasa hormat kepada orang tuanya tidak berkurang sedikit pun. Ia tidak gengsi saat memberi makan ayam dengan tangannya sendiri di tengah-tengah pengajian akbar yang dipimpinnya. Padahal sebagai seorang ulama besar, bisa saja ia meminta orang lain untuk memberi makan ayam tersebut. Tapi baginya itu adalah kehormatan tersendiri, bisa memenuhi perintah sang ibu yang telah membesarkannya. Berkat keluhuran akhlak beliau, Haywah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah memiliki ilmu yang luas dan doa yang dikabulkan seketika itu juga. Sebagai seorang guru, ia tidak hanya memberikan materi kepada murid-muridnya. Apa yang dilakukan Haywah dengan meninggalkan pengajian yang sedang diampunya adalah sebuah upaya untuk memberikan contoh di hadapan muridnya secara langsung, bahwa berbakti kepada orang tua tidak mengenal tempat dan waktu. Haywah adalah sosok yang tidak hanya memperhatikan ilmunya saja, tetapi juga pembentukan karakter. Orang boleh berilmu setinggi apapun, bahkan setinggi langit, tapi jika tidak punya adab, maka ilmunya tidak lagi berarti. Karena adab itu di atas ilmu. Saya ulangi lagi, karena adab itu di atas ilmu. Ibu Haywah adalah sosok orang tua yang tidak hanya mengajari Haywah tentang ilmu, tapi juga telah menanamkan budi pekerti yang mulia. Bisa jadi bukan pertama kali ibunya menyuruh untuk memberi makan ayam, tapi sejak kecil Haywah disuruh untuk itu, sebagai bentuk pendidikan langsung dan pendidikan tanggung jawab untuk menghormati orang tuanya sejak dini. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa bika alaika tawakkaltu zabazama'u wa batalladil auruku wa sabazal ajru insyaallah
ya wasi'al fadli ighfirli. Alhamdulillahilladzi hadani fasyamtu wa razaqani fa'aftartu. Tuhanku, untukmu aku berpuasa, dengan rizkimu aku membatalkannya, sebab dan kepadamu aku berpasrah. Dahaga telah pergi, urat-urat telah basah, dan insya Allah pahala sudah tetap. Wahai Zat yang luas karunia, ampuni aku. Segala puji bagi Tuhan yang memberi petunjuk padaku, lalu aku berpuasa. Dan segala puji Tuhan yang memberiku rizki, lalu aku membatalkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, dan denganmu aku beriman. Atas rizkimu aku berbuka, dan dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin. Selamat berbuka puasa. Capek beraktivitas, yang aku mau karisma kunir asem. Segernya, wah luar biasa. 100% gula asli, tanpa bahan pengawet. Wow, segar. Kunir asem dari Karisma. Bikin tubuh jadi sehat. Bikin full lagi, balikin semangat aktivitas kita. Jamu kunir asem Karisma. Baru, sehat, alami.